Pancasila bukan sekedar produk hukum yang lahir dalam semalam. Ia adalah kristalisasi dari keringat air mata dan pemikiran hebat para founding fathers kita. Mari kita telusuri perjalanannya. Awalnya, Jepang mulai kalah perang pada tahun 1945. Supaya tetap dapat dukungan rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Tanggal 29 April 1945 dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Tugasnya satu, menggali dasar negara untuk Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI digelar 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Disinilah debat besar terjadi. Tiga tokoh menyampaikan ide. Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 mengusulkan 5 asas: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei, Profesor Supomo mengusulkan dasar negara integralistik, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Puncaknya, tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno berdiri dan berpidato. Dia mengusulkan 5 dasar yang dia berikan nama Pancasila. Urutannya, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno bilang kalau 5 ini diperas jadi 3, lalu dijadikan 1, maka intinya adalah gotong royong. Karena pidato ini, 1 Juni dikenang sebagai Hari Pancasila, tapi sidang BPUPKI belum menghasilkan rumus final. Supaya ada rumusan tertulis, dibentuklah Panitia 9. Anggotanya Soekarno, Hatta, Yamin, Supomo, dan tokoh lainnya. Mereka rapat dan tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam ini berisi rancangan pembukaan UUD. 5 silanya sudah tersusun rapi. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta ini disebut dengan embrio pembukaan UUD 1945. Masalahnya adalah di sila pertama, frasa kewajiban menjalankan syariat Islam membuat wakil dari Indonesia Timur keberatan. Mereka mayoritas non-muslim dan khawatir rumusan ini memecah bangsa yang baru mau merdeka. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Besoknya, 18 Agustus 1945, PPKI langsung disidang. PPKI ini adalah badan pengganti BPUPKI yang tugasnya mengesahkan dasar negara dan undang-undang. Disinilah peran Dr. Rondes Muhammad Hatta penting. Sebelum sidang, Hatta sudah melobi tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan tokoh Indonesia Timur. Hatta mengusulkan agar demi persatuan nasional, 7 kata di sila pertama Piagam Jakarta dihapus. Usul itu diterima. Sila pertama akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan perubahan itu, rumusan Pancasila yang kita kenal sekarang disahkan dan dimasukkan ke dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Di sidang yang sama, PPKI juga mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi dan memilih Soekarno sebagai presiden serta Hatta sebagai wakil presiden. Jadi, alur jelasnya, BPUPKI menggali dan melahirkan konsep Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Piagam Jakarta merumuskan secara tertulis tanggal 22 Juni 1945. Meski belum final, PPKI menyempurnakan dan mengesahkan tanggal 18 Agustus 1945 dengan semangat persatuan. Tanpa kompromi, 18 Agustus itu mungkin Indonesia sulit bersatu.